warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Siswa-siswi SMP Ulil Amri, dalam kesempatan pagi ini saya akan menerangkan melalui video dan menampilkan materinya untuk kelas 7 tentang masalah sholat jamaah takdim dan jamaah takhir. Artinya ini sholat yang kadang-kadang kita dibutuhkan dalam keadaan pepergian atau dalam keadaan yang lain. Tentunya kenapa saya tampilkan materinya juga, karena ini sholatnya tidak spesifik setiap hari, kadang dilakukan, kadang enggak, tergantung kebutuhan. Tentunya sesuai dengan riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza arada yajma'a baina sholataini fi safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwala waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Maka dalam hal ini sholat zuhur bisa digabung dengan asar, sholat maghrib bisa digabung dengan isya. Yang enggak bisa ini asar dengan maghrib enggak bisa. Ini sudah ada titik lawan-lawannya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tentunya orang yang melakukan sholat jamaah ini dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak sekonyong-konyong saya jamaah, enggak bisa. Satu, perlu kita keterangkan sholat jamaah takdim. Artinya sholat menggabungkan dua waktu di waktu yang awal. Duhur dengan asar, maka asar ditarik ke waktu duhur. Ini sholat jamaah takdim. Maghrib dengan isya, isyanya ditarik di waktu maghrib, sholatnya gabung di waktu maghrib. Ini jamaah takdim. Yang kedua adalah sholat jamaah takhir. Artinya sholat jamaah takhir kalau contohnya waktu duhur, maka sholat duhurnya di waktu asar. Kalau contohnya sholat maghrib dengan isya, maka sholat maghribnya di waktu isya, ditarik di waktu isya. Ini namanya jamaah takhir. Nah, kemudian nanti ada lagi yang namanya qashar. Qashar artinya meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Entah itu melalui proses jamak atau tidak, maka ini boleh hukumnya, tapi dengan ketentuan yang ada. Syarat-syaratnya yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 km. Contoh konkret dalam Google Map, klik dari Indramayu ke Tegal, dari Indramayu ke Kerawang. Nah, ini sekitar 80 km, maka boleh sholatnya dijama pakai jamaah takdim qashar, pakai jamaah takhir qashar, pakai jamaah saja boleh, takdim atau takhir. Tergantung individualnya mau yang mana. Itu. Yang kedua, dalam perjalanan yang dilakukan tujuannya adalah tujuan baik, bukan untuk tujuan maksiat. Kalau tujuan maksiat, maka ini sholat jamaahnya enggak boleh, karena cedera syarat. Contoh, saya ke Jakarta mau main judi, mau merampok, mau ini, mau itu, yang tidak pas dengan syariat Islam, maka itu nggak boleh. Tapi kalau ke Jakarta narik beca, ngojek,
dan lain-lain, tujuannya baik untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi sanak saudara, semuanya tujuan baik, maka ini hukumnya boleh. Ya, tuh sakit atau dalam kesulitan. Nah, sakit atau kesulitan kalau tidak sholat jamak, maka ini keadaan darurutnya parah sekali, maka ini hukumnya boleh. Ya. Kemudian salat yang dijamak adalah sholat yang tunai, bukan sholat qadha. Sholat yang biasa dilakukan kita sehari-hari, yang 5 waktu ini, bukan yang sudah jauh-jauh hari, misal 20 tahun yang lalu. Nah, ini nggak boleh, harus sholat yang tunai. Yang kelima, ini berniat untuk menjamak, ya, niat untuk menjamak. Nah, ini wajib hukumnya. Kalau nggak niat jamak nggak jadi. Artinya sama seperti sholat fardu lainnya. Mungkin ini sekelimit. Waalaikumsalam. D. Aku ingin tahu ketentuan sholat qashar. Nah, tadi kita telah membahas sholat jamak. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyabstinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya, tadi artinya boleh kita menjama, mengqashar dengan ketentuan-ketentuan yang tadi kita terangkan. Setelah itu marilah kita aku bisa salat jamak dan qashar. Ini prakteknya. Niatnya kalau kita pakai jamak takdim. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin majmu'al ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini takdim. Usolli fardul asri arba raka'atin majmu'an ma'adzuhri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini sama. Nah, usolli fardul maghrib, usolli fardul isya sama dengan yang di atas. Kalau pakai jamak takdim. Sekarang kita praktekkan jamak takhir nih. Usolli fardul asri arba raka'atin majmu'an ma'adzuhri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardud dzuhri arba raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini sholat duhur asar. Yang di bawahnya sholat isya dan sholat maghrib, artinya sama. Kalau jamak takhir, kalau duhur dengan asar, duhurnya ditarik di asar. Kalau jamak takdim, sholat duhur dan asar, asarnya yang ketarik di waktu duhur. Nah, ini sebagai panduan sholat jamak, ya. Kemudian yang ketiga, ini jamak qashar. Jamak qashar ini niatnya harus tambahin. Usolli fardhu dzuhri raka'ataini qashran majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardul asri raka'ataini qashran majmu'an ma'a dhuhri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Waktu duhur dan waktu asar ini bisa dikosor. Entah itu pakai jamak takdim atau jamak takhir. Nah, kalau untuk sholat maghrib nggak bisa karena sholatnya ganjil, tidak bisa dibagi dua. Ya. Nah, usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i maksuratani jam'a takdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Cuman bisanya ini sholatnya di jamak takdim atau takhir. Mungkin ini sekelumit tentang materi ini, mudah-mudahan bisa dipaham. Ayo kita
belajar sholat dengan benar, sesuai dengan kaidah fikih, sesuai dengan syariat Islam, agar kita menjadi orang yang baik, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.